sekalian yang sudah berbakti dengan kami di Jemaat Fisdak pada hari Sabat tanggal 16 Januari. Tanggal 16 Januari tahun 2021. Sabat yang ketiga di tahun yang baru. Dan penyertaan surga sudah begitu nyata menghadapi di Amerika Serikat saat ini musim yang dingin. Dan dengan banyak hal yang sedang terjadi di Amerika Serikat, Tuhan tetap menuntun kita umat-umatnya untuk dapat berbakti pada sabat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang secara khusus kepada pendeta muda Tulus tadi katakan Sri Kandi Fisdak ya. Ibu-ibu di Jemaat Fisdak, saya ingin mengucapkan terima kasih, puji Tuhan bagi Ibu Ketua Olha Tila Armandagi, bagi Ibu Lucy, Lalaki Soputan, bagi Ibu Jini atau Saudari Jini Nainggolan, Sain Solar dan sebagai pengacara juga ada yang memimpin acara Sekolah Sabat, Ibu Silvana Masih Londa. Kami puji Tuhan atas talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Mungkin tidak banyak di antara kita yang pernah mungkin melihat mereka berada di depan. Kecuali mungkin beberapa di antara mereka, tapi tidak semua. Tapi puji Tuhan, sabat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan telah menuntun mereka, memberikan kekuatan untuk dapat memimpin di acara pelajaran sekolah sabat kita. Terima kasih juga kepada semua yang sudah mengambil bagian dengan mengirimkan lagu-lagu pujian, dan untuk saat ini kita akan berbakti bersama dengan di dalam acara mendengarkan firman Tuhan bersama, dan saya ingin mengundang kita semua untuk satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada hari Sabat yang indah dan suci ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kami. Kekuatan surga yang sudah menyertai kehidupan kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, dan kami hanya melihat bagaimana penyertaan itu sudah menjadi bagian kami di sepanjang minggu, dan kami telah tiba di hari Sabat yang indah dan suci ini. Pimpinlah ibadah kami pada saat ini Tuhan, biarlah berkat-Mu sajalah yang akan dinyatakan dan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat selalu berusaha untuk dengan kekuatan yang hanya datang daripada-Mu untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada hari Sabat ini kita memasuki pembahasan yang ke-11 daripada tema ataupun seri khotbah kita, kehidupan yang dipimpin. Kehidupan yang dipimpin. Ini ke-11, dan seperti pesawat yang sedang terbang, maka pesawat itu sekarang akan sudah akan mendarat, ya. Sudah akan mendarat dan akan kemudian berhenti di tempat tujuannya. Jadi kita akan menyelesaikan seri pembahasan ini pada Sabat depan, pada Sabat depan. Tetapi saya percaya pada saat ini kita dapat melihat dan kembali mengingat apa saja yang kita sudah pelajari. Begitu banyak yang saya sendiri secara pribadi diberkati dengan apa yang kita telah pelajari sepanjang 10 pelajaran yang lalu tentang satu kehidupan yang dipimpin tersebut. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berupaya untuk menghidupkan semua yang Yesus telah ajarkan. Yesus sudah ajarkan bagaimana kehidupan itu adalah kehidupan yang di dalam sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, adalah kehidupan yang berdasar dari dalam hati. Hati yang suci, hati yang murni, hati yang damai. Dan bagaimana kehidupan itu adalah berdasarkan bahwa kehidupan yang berfokus kepada Tuhan, bukan kepada harta duniawi. Makanya kita tidak harus cemas dengan kehidupan yang kita alami pada saat ini. Dan segala sesuatu seperti pelajaran kita Sabat lalu, dapat kita bawakan di dalam doa. Jadi inilah pada saat semua orang yang sudah mendengarkan, murid-murid Yesus dan orang-orang lain yang berkumpul di bukit tersebut mendengarkan firman Tuhan. Yesus melihat mereka.
Yesus melihat mereka dan dia sekarang sudah mulai apa? Yesus sudah mulai tiba kepada kesimpulan. Ya. Tiba kepada kesimpulan dari pembahasannya, yaitu khotbahnya di atas bukit. The Sermon on the Mount. Nah, saya katakan, sudah saya berapa kali saya katakan the Sermon on the Mount, karena kata the itu definite artikel, inilah yang utama. Inilah pekabaran utama yang ingin Yesus bawakan kepada umat-umat Tuhan pada saat itu. Dia katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah apa? Dekat. Lalu kemudian Yesus menjabarkan tentang kerajaan surga tersebut. Ya. Kerajaan surga, bagaimana karakter kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang terutama, yang harus berbeda dengan karakter orang-orang dunia yang ada pada saat ini atau di zaman Yesus, orang-orang pada saat itu. Ya. Jadi karakter-karakter itu sangat berbeda. Orang dunia katakan kalau kamu disakiti, balas. Lex talionis, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus katakan, kamu sudah dengar, tapi aku katakan pipi kiri kasih pipi kanan. Kita sudah bahas waktu lalu ya, tentang interpretasi hal tersebut. Jadi kehidupan kita itu berada dalam satu kebudayaan yang berbeda dengan penduduk dunia. Namun sayang sekali, mungkin khususnya di Amerika Serikat ya, saat ini. Kita sudah dipecah-pecahkan, dibelah-belah. Bukan lagi kita mengikut Kristus, tapi kita seringkali mengutamakan saya ingin menjadi pengikut si A dan saya ingin menjadi pengikut si B. Dan ramelah kita di Facebook, ramelah kita di sosial media, di mana kita berada. Gantinya kita berada in Christ. Tapi itulah kita sudah terbawa dengan kehidupan dunia. Sehingga tidak heran pada saat Yesus melihat orang-orang yang datang mendengarkan dia pada saat dia berkhotbah di atas bukit. Inilah pada saat Yesus mulai mengambil konklusi daripada pembicaranya. Ini yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14 Anda katakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Ada lihat, pertama ada pintu. Ada pintu yang sesak karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasan. Pertama kita lihat ada pintu, kemudian ada apa? Jalan. Yang kemudian ada destination, menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang, banyak kelompok orang yang melaluinya. Jadi mari kita ulangi lagi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau kita analisa, dua ayat di dalam Matius 7 ini menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita itu hanya tergantung kepada dua pilihan yang kita miliki. Kita tidak memiliki tiga pilihan, hanya dua. No middle ground. Ada 4 hal yang dibuat kontras. Yang pertama tentang pintu. Tentang pintu. Pintu itu ada 2 pilihan pintu. Pintu yang lebar, wide, dan pintu yang sesak. Pintu yang sesak ya, atau narrow. Jadi pertama pintu lebar dan pintu yang sesak. Yang kedua adalah kontrasnya itu adalah 2 ways, 2 jalan. 2 jalan. Jalan yang luas dan jalan yang difficult. Atau sempit bahasa Indonesianya ya. Jalan yang luas dan jalan yang sempit. Yang ketiga, kontras yang ketiga adalah 2 groups, 2 kelompok orang. Yaitu orang yang banyak dan orang yang apa? Sedikit. Dan kelompok yang keempat adalah tujuan, the goal, destination. Menuju kemana? Yang pertama menuju kepada kebinasaan dan yang kedua menuju kepada kehidupan. Jadi ada 2 pilihan saja. Anda mau masuk mana? Pintu yang sesak atau pintu yang apa? Lebar. Jalan yang mana? Jalan yang luas atau jalan yang apa? Sempit. Anda mau jadi masuk kelompok yang mana? Kelompok yang banyak orangnya atau kelompok yang sedikit orangnya?
Lalu kemudian tujuannya Anda mau yang mana? Kehidupan atau kepada apa? Kebinasaan. Nah, kenapa banyak orang di situ, banyak orang yang suka pintu yang apa? Lebar. Banyak orang suka melalui jalan yang apa? Luas. Tetapi ujung-ujungnya menuju kepada apa? Kebinasaan. Kenapa? Karena ini yang populer. Inilah yang suka diikuti oleh populer, orang-orang yang suka ingin bersama-sama, populer, yang disukai, yang enak, yang menyenangkan untuk diikuti. Orang gak suka yang susah-susah. Orang gak suka yang susah-susah. Mereka maunya yang gampang-gampang. Ya, gampang-gampang. Tapi di sini kita katakan, kita harus memilih. Kita harus memilih. Kita tidak bisa katakan, oh karena saya anak pendeta Alex Rantung, maka pasti saya akan masuk kepada kehidupan. Tidak. Saya harus memilih pintu mana yang saya mau lewati, jalan mana yang saya mau lewati. Kelompok mana yang saya mau ikuti, tujuan mana yang akan saya tujui. Bukan karena ayah saya pendeta, bukan karena kakek saya juga pendeta. Tidak ada hubungannya dengan siapa saya dari kelahiran saya. Ya. Tetapi pilihan-pilihan yang harus kita buat. Dan pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang sukar, dengan kata lain ya. Nah, kalau kita lihat Matius 7 ayat 13 sampai 14, itu kemudian adalah dapat menjadi satu tema yang berapa kali Yesus ulang-ulangi. Salah satu yang Yesus ulangi, satu kali yang Yesus ulangi, terdapat dalam Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau dari Matius 7, Yesus bilang apa? Perintah Yesus, masuklah. Yesus memberikan perintah, Yesus bukan memberikan silakan masuk ya, atau ya pilih apa. Tidak, ini perintah, masuklah. Tapi coba kita lihat, di Lukas 13, 23 sampai 24 itu bukan lagi masuklah, tapi ada kata yang lebih hebat lagi. Apa di situ dikatakan? Lukas 13 ayat 23-24 sana dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepada Yesus ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau di dalam Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, masuklah. Tapi dalam Lukas Yesus katakan apa? Berjuang. Berjuang. Kenapa? Kalau Anda dengar kata berjuang, apa arti? Kata berjuang dari bahasa Grikanya di sini adalah seperti seorang atlet. Atlet yang berjuang, kerja keras, berkeringat untuk dapat apa? Menjadi yang pemenang di Olimpiade, seperti begitu ya. Dengan kata lain, itu bukan hanya Anda lagi mimpi untuk ikut Olimpiade, lalu pas Anda bangun, Anda langsung berada di arena Olimpiade, lalu Anda lari dan Anda menang. Oh enggak bisa begitu. Harus Anda latihan setiap hari, seumur hidup, latihan supaya masuk di Olimpiade. Harus mengambil keputusan, tekad bulat. Sama seperti saya dulu, saya pernah 2 tahun ya terikat kontrak dengan gym membership. Saya pikir kalau saya punya gym membership, waduh saya akan apa ya, saya akan sehat. Waduh 2 tahun saya bayar-bayar saudara-saudara, mungkin saya masuk di gym itu hanya 10 kali. Kurang tekad saya. We must have determination ya. Harus itu tidak otomatis Anda punya gym membership, Anda langsung sehat. Tidak. Setiap hari kalau bisa saya harus masuk, harus exercise. Demikian juga ya. Kita dalam menjadi murid-murid Yesus, untuk menjadi pengikut Tuhan, kita harus berjuang. Oke, berjuang. Dan pada saat kita olahraga, berjuang, ataupun kerja keras, itu seakan-akan tidak enak. Kenapa? Itu tidak populer. Tidak populer untuk berjuang. Orang maunya yang enak-enak saja. Oh apa buktinya pendeta orang suka enak? Anda tahu kenapa Amazon di Amerika Serikat ini ya. Amazon itu di masa pandemik berlipat ganda mereka keuntungannya. Perusahaan-perusahaan lain bangkrut, Amazon itu hebat sekali. Kenapa? Karena bukan hanya sebelum
bukan hanya zaman pandemik, sebelum pandemik pun Amazon itu sudah naik. Kenapa orang-orang suka berbelanja di Amazon? Kenapa? Karena Amazon membuat Anda sangat convenient. Tidak perlu lagi ke toko, putar-putar, mau cari bahan, Anda tinggal di tempat Anda. Dan bukan hanya convenient yang menyebabkan Amazon itu hebat. Apa? Anda dilayani bagaikan raja. Kalau Anda pergi ke toko, Anda harus pergi lihat Anda seperti apa ya, seperti pesuruh-pesuruh. Tapi kalau Anda pesan melalui Amazon, Anda cuma lihat di komputer, tek, saya mau barang ini, tek, datang barangnya di depan pintu rumah Anda. Enak, convenience, tidak perlu kerja keras, tidak perlu susah payah. Datang, Anda diperlakukan bagaikan raja dan ratu. Barang-barang yang Anda ingini, barang-barang yang Anda butuhkan, ada disuap di depan Anda. Kalau perlu, mungkin satu saat mungkin Amazon yang buka bungkusnya, lalu kasih kepada Anda, supaya Anda lebih senang, karena dilayani. Easy and convenient. We all love easy life, and we don't want to have hard life. Siapa yang suka hidup yang susah? Siapa yang suka hidup susah? Banyak orang masih mimpi untuk menang lotre. Karena pikir-pikir hidupnya gampang kalau menang lotre. Tetapi ayat ini katakan apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Kehidupan kekristenan itu, ya, kita harus jujur, itu tidak apa? Tidak ringan. Seringkali Anda ditantang, Anda, ini makanannya ini enak. Kok kalian tidak mau? Tidak mau makan ini paling enak. Atau mungkin hari Sabat. Hari Sabat di Amerika itu kalau kita overtime dibayar 1,5 kali. Di situ kita bisa dapat lebih banyak uang. Sukar hidup seperti orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Gak bisa makan enak, gak bisa kerja hari Sabat. Tawaran-tawaran dunia begitu banyak enak. Dunia menawarkan, seks bebas. Enak, kenapa enak? Itu lihat artis-artis Hollywood. Enak saja seperti hidup mereka dengan seks bebas. Mereka kaya, terkenal dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa benar? Apa benar kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan yang enak? Ya, kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan yang enak. Apa benar? Apakah hidup kesenangan jangka pendek menuntun kepada kebahagiaan jangka panjang? Apakah jalan yang lebar yang banyak orang suka lalui, jalan yang populer akan membuat Anda terhindar daripada penderitaan pribadi maupun penderitaan keluarga? Saya tahu banyak orang yang menerima tawaran dunia, ya, tawaran-tawaran dunia, kehidupan bebas seperti dunia, populer. Ya, banyak uangnya, banyak pacarnya, banyak istri simpanannya, tapi apa akibatnya ujung-ujungnya? Ya, hanya personal pain and family pain. Jadi harus berjuang. Dan kehidupan Kristen adalah kehidupan perjuangan karena kita menghadapi adversary. Kita akan melawan penguasa-penguasa dunia. Setan akan terus menyerang kita untuk menawarkan, lihat ini orang dunia ini enak mereka hidupnya. Banyak uang mereka, populer mereka daripada kalian. Setengah mati hidup kalian. Ini kalau ikut dengan tawaran dunia yang setan tawarkan yang dari luar, menarik sekali. Jadi kita menghadapi tantangan-tantangan dari luar yang selalu menggerogoti kita. Tapi tahukah Anda bahwa masalah yang paling besar bukan hanya dari luar, dari setan, penguasa-penguasa dunia, tetapi yang terbesar adalah struggle dari dalam diri kita sendiri. Nah ini yang Yesus mau bawakan kepada murid-murid ya. Ada yang katakan, kita sudah sering dengar ya, the biggest battle in life is with yourself. Itu sering orang katakan ya, bahwa peperangan terbesar dalam kehidupan ini adalah peperangan yang di dalam diri kita sendiri.
di dalam diri kita sendiri. Rasul Paulus saja seorang rasul berkata dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang benar, tapi kita seringkali tidak lakukan itu. Rasul Paulus merasakan pertentangan di dalam dirinya. Saya dan saudara merasakan pertentangan itu. Itulah sebabnya kita seringkali jatuh bangun dari kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Mungkin hanya Tuhan yang tahu saya jatuh bangun. Atau mungkin hanya istri saya yang tahu saya jatuh bangun. But we all struggle. And the biggest battle is within ourselves. Bagaimana caranya kita mengalahkan? Bagaimanakah kita caranya mengalahkan pertentangan besar yang ada di dalam diri kita? Kita tahu yang baik, yang Tuhan inginkan, tapi kita tidak buat. Apa yang harus kita buat? Martin Luther tahu apa yang dia buat sebelum adanya reformasi. Apa yang Martin Luther buat? Dia pergi ke St. Peter Basilica. Ya, dia naik tangga itu yang batu-batu yang katanya waktu Yesus menghadap Pilatus dalam keadaan berdarah, itulah batu-batu di mana ada ceceran darah Yesus, lalu batu-batu itu kemudian diangkat di Saint Peter Basilica di Vatikan, dan batu itulah yang menjadi tangga yang disebut dengan Scala Sancta. Dan Martin Luther pada saat zaman dulu, pada saat dia ingin menghilangkan pergumulannya, ingin berjuang untuk menjadi benar, yang dia lakukan adalah dia berlutut dan naik tangga tersebut. Dia lutut, naik tangga sampai ke atas sambil berlutut. Sambil berlutut. Apakah ini perjuangan kita untuk memperoleh kemenangan? Di banyak tempat di dunia pada saat Holy Week, Semana Santa di Spain atau Holy Week di Filipina, orang-orang menyakiti diri mereka atau mengangkat beban yang berat. Inilah perjuangan iman, karena mereka merasa setelah mereka mencabik-cabik badan mereka sampai berdarah, wow, we have struggled, we have strived. Kita telah berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang kecil. Apakah ini perjuangan kita? Apakah ini perjuangan iman kita? Apakah keselamatan kita oleh sebab apa yang saya lakukan terhadap tubuh saya? Apakah keselamatan kita itu tergantung kepada apa yang kita buat supaya kita selamat? Seakan-akan ya. Apa buktinya pendeta? Baca Filipi 2 ayat 12. Seakan-akan kita harus berjuang, berusaha. Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu Rasul Paulus katakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Waduh, kerjakan keselamatanmu. Pendeta Rantung khotbah terus setiap Sabat. Bayar per puluhan pendeta. Supaya keselamatan pendeta itu terus-menerus dikerjakan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi bukan hanya kamu setia mengerjakan keselamatanmu saat aku bersama-sama kamu. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak bersama-sama dengan kamu, hai umat-umat Tuhan di Filipi. Jadi kerjakan keselamatanmu. Wah, makanya kita pikir, kita harus pendeta, kita harus bekerja supaya masuk surga. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, maka Anda tidak sedang membaca Alkitab. Kenapa? Karena Anda hanya membaca satu ayat. Saya kalau hanya berhenti di sini, saya hanya membaca satu ayat dan kita tidak melihat keseluruhannya. Ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 13 itu solusi supaya bagaimana keselamatan itu kita kerjakan. Gimana caranya? Filipi 2 ayat 13 ayat berikutnya, karena kerjakanlah keselamatanmu, karena apa?
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa yang bekerja untuk keselamatan kita? Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tetapi yang mengerjakan keselamatan kita itu siapa? Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa yang Allah kerjakan? Coba lihat, saudara-saudara. Apa yang Allah kerjakan? Pekerjaan kita. Sebelum pekerjaan dikerjakan, sebelum Anda pergi ke gym, kemauan untuk pergi ke gym sekalipun supaya kita sehat, Allah yang apa? Allah yang berikan. Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi bukan hanya kita pikir, wah yang penting saya mau pendeta ya, saya mau, nanti Allah yang bekerja. Bahkan kalau kemauan, kenapa? Karena seringkali kemauan kita itu lemah. Seperti kita mau bangun pagi untuk berdoa, kemauannya besar tapi seringkali hilang kemauan tersebut. Pada saat itu kemauan sekalipun harus kita minta supaya Tuhan mengerjakan kemauan tersebut. Mengerjakan kemauan tersebut. Siapa yang bekerja untuk kita? Allah. Pekerjaan saya hanyalah apa? Kalau kita hubungkan itu, membiarkan Allah untuk bekerja di dalam kemauan kita. Tapi itulah, Anda tahu kenapa sangat sukar. Makanya saya katakan tadi seringkali jadi orang Kristen itu, kenapa kayak sukar ya? Itu bukan karena ada tantangan, tidak. Pikulah kuk, ya Yesus juga katakan ya pada kita, pikulah kuk yang kutanggung. Karena kuk itu apa Yesus katakan? Ringan, ya kan? Ringan. Tidak dikatakan berat. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita itu bukan pencobaan yang berat yang melebihi apa? Kekuatan kita. Kalau demikian apa yang beratnya? Yang beratnya adalah kita tidak membiarkan kuk itu kita lempar kepada Tuhan. Kita suka seperti Raja Ahaz. Pelajaran sekolah sahabat kita, apa yang Raja Ahaz buat? Tuhan setengah mati buat supaya raja ini percaya. Tuhan bilang minta tanda apa yang kau mau, tanda apa saja dari dasar Sheol maupun dari sampai langit, apa saja yang kamu minta. Ahaz bilang no, nggak perlu saya Tuhan, nggak perlu. Saya lebih percaya kepada Tiglat-Pileser daripada Tuhan. Kenapa? Tiglat-Pileser dia bisa lihat, Tuhan dia nggak bisa lihat. Hanya mungkin melalui Nabi Yesaya firman Tuhan itu muncul. Tapi itulah manusia, popular culture kita. Kita lihat orang banyak, mob mentality. Wah orang-orang pergi ke arah ini, pergi ke Washington DC. Wah kita semua ikut, mob mentality. Kita ikut orang banyak, apa yang populer mereka buat. Iya kan? Dan Ahaz itu yang dia buat. Tuhan sudah katakan percaya supaya kamu teguh. Jaya, teguh jaya, aman, percaya, aman, amin. Teguh jaya, aman, amin. Dia gak mau. Itulah masalahnya, difficulties-nya bukan karena beban kita berat, difficulties-nya adalah lempar beban itu kepada Tuhan. Ya. Serahkanlah, Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Ya. Dan inilah perjuangan kita itu bukan yang beratnya itu apa? Percaya. Dan ini Rasul Paulus katakan ya. Rasul Paulus katakan bahwa peperangan kita itu adalah apa? Bukan dengan kesukaran hidup, bukan karena saya sakit. Bukan karena saya tidak betul, itu masalah. Tapi itu bukan kesukaran yang terbesar, bukan the great battle that we fight. Rasul Paulus katakan apa? Aku, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap memiliki pekerjaan sampai akhir. Aku tetap memiliki kesehatan, gak sakit-sakit, gak kena COVID. Aku telah mencapai garis akhir. Aku sudah punya status kewarganegaraan sampai akhirnya. Itu yang dikatakan di sini. Firman Tuhan katakan apa? Aku telah memelihara iman. The battle,
Peperangan terbesar itu bukan pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tetapi pada saat kita mau percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Itu pertentangan yang terbesar. Pertentangan terbesar bukan status kewarganegaraan. Pertentangan terbesar bukan pekerjaan kita. Pertentangan terbesar bukan mau makan apa, pakaian apa. Tuhan kasih. Bunga bakung saja dia apa? Didandani. Burung saja diberi makan. Tapi peperangan terbesar, adakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya. Let God do the work. Tapi kita seperti as. Kita yang mau apa? Kita yang mau ribut kiri kanan, gantinya apa? Ya. Pada saat ada masalah. Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan ini adalah gambaran, kita sudah bahas pelajaran sahabat lalu ya. Biarkan Allah, bawakan kepada Allah, serahkan kepada Allah, percaya dia akan berikan jalan keluar. Biar Allah yang pusing, jangan Anda yang terpusing-pusing terus. Tapi orang manusia dari zaman dulu ya, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, berkatalah mereka, wah Musa, kenapa kamu mau kasih kami mati di sini? Lihat itu tentara Mesir kejar kita. Gimana dong Musa? Gimana? Lebih baik kita mati di Mesir daripada di padang gurun. Lalu apa yang Musa katakan dalam Keluaran 14, 13, 14? Jangan takut. Jangan takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu apa? Harus ribut-ribut. Itu yang Tuhan bilang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Kamu akan diam saja. Tapi seringkali kita tidak mau diam. Seringkali kita tidak mau diam. Tidak heran Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Nabi Yesaya menegur umat-umat Tuhan di zamannya, pemimpin-pemimpin di zamannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, bertobat percaya, tinggal diam, tinggal tenang. Terletak apa? Kekuatanmu, terletak keselamatanmu. Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu enggan, kamu berkata tidak. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya begini saudara, musuh kita itu lebih cepat. Musuh kita lebih kuat. Anda mau lari bagaimana? Kalah. Lawan setan, kalah. Lawan tantangan dunia, kalah. Lihat istri Potifar depan mata, kalah. Kalah. Yang dapat kita lakukan apa? Percaya, bertobat, tinggal diam. Dan kita akan diselamatkan. Dan kekuatan kita datangnya dari apa? Dari Tuhan. Itulah pertempuran terbesar. Pertempuran terbesar adalah menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sukar mau serahkan. Karena kita pikir, oh kita mandiri. Kita bukan anak kecil lagi. Anak kecil bilang, apa-apa anak kecil, Pak tolong dong Pak. Papa takut sedikit lari peluk kakinya. Ya, kaki ayah orang tuanya kan, anak-anak kita begitu kan waktu masih kecil. Takut dikit, peluk kaki kita. Semakin besar semakin mandiri, malu dong. Malu. Masa mesti datang ke papa terus? Malu kita. Tapi kalau kita mau masuk surga, Yesus katakan jadilah seperti apa? Seperti anak kecil. Lari terus dong kepada ayah kita. Khotbah di atas bukit, Ellen White katakan dalam ayat halaman 141. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah apa? Penyerahan diri kepada kehendak Allah. Pertempuran terbesar bukan pada saat pacar kita putuskan kita. Bukan pada saat kita mungkin tak bagaimana bercerai. Itu bukan pertempuran terbesar. Tapi pertempuran terbesar adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Kalau saudara dan saya tidak mau menyerahkan kuk kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang apa?
pikul. Apapun yang Anda buat, Anda tidak akan pernah menjadi umat Kristen yang sesungguhnya. Ini yang Yesus katakan. Kalau kita masih terus-menerus, inilah manusia kan, memikul terus kuk mereka. Mereka ingin selalu menanggung segala beban mereka. Gantinya menaruh itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Sering kita dengar ilustrasi orang ya. Ada orang yang naik mobil ya, jalan lalu dia lihat, ini opa angkat barang berat ya. Oh opa naik Jo di belakang, naik di open cup ya, kalau di Manado bilang ya, naik di open cup di belakang, mobil yang di belakangnya ada open cup ya, opa, oh ya terima kasih nak, lalu opa naik, lalu dia kemudian bawa terus mobil, lalu dilihat pada saat supir melihat ke belakang, loh kenapa opa masih terus apa? Masih terus pikul, dia punya apa? Beban itu di atas open cup itu, dia tidak letakkan di mana? Di dasar mobil. Dan pas ditanya, opa kenapa tidak taruh Jo itu bahan? Supaya mobilnya nggak terlalu keberatan. Ya, supaya itu mobil kasih yang anak jangan terlalu keberatan. Makanya opa pikul terus itu apa? Itu beban. Supaya mobilnya tidak terlalu berat, biar baku bagi dengan opa. Gimana ini ya? Tapi itu yang terjadi kepada kita seringkali. We refuse to let God do the work. Nah ini kemauan kita ya. Ayat tadi Filipi 2 ayat 13 katakan, baik kemauan dan pekerjaan kita itu dapat Tuhan apa? Lakukan bagi kita. Menarik sekali. Khotbah di atas bukit halaman 143. Tolong dihafal kalau bisa ya. Statement ini tolong Anda hafal. Khotbah di atas bukit halaman 143. Halaman 143. Kita harus apa? Willing. Mau untuk dijadikan mau. Khotbah di atas bukit katakan apa? Sekalipun dapat dipaksakan kepadamu berapa kali lipat? Ratusan kali lipat kehebatan pengaruh Roh Kudus, itu tidak akan membuatmu menjadi seorang Kristen, seorang warga kerajaan yang layak untuk surga. Jadi kan kata lain begini, sekalipun Roh Kudus usahakan ratusan kali lipat untuk membuat kita jadi orang Kristen, kalau Anda tidak mau, Anda tidak akan jadi orang Kristen. Kenapa? Harus kita memiliki kehendak. Harus kita iakan. Ya. Kalau tidak, biar kita naik di open cup yang terbaru, di truk yang terbaru, ya, di airplane atau apapun, tapi kita terus-menerus menanggung, angkat terus beban kita tersebut, maka kita tidak akan pernah bebas daripada beban. Benteng setan, ayat ini katakan, benteng setan tidak akan rubuh. Kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Anda tidak dapat melalui diri Anda sendiri untuk membawa tujuan, keinginan, dan kecenderungan Anda untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi jika Anda mau untuk dijadikan mau, ini katanya, mau untuk dijadikan apa? Mau. Ada niat enggak? Mungkin Anda tidak ada niat, tapi Anda berdoa, Tuhan, saya lemah, niat saya pun bahkan kurang. Tumbuhkanlah niat kepada saya Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang dipimpin. Apabila kita mau untuk menjadikan mau kita, mau untuk dijadikan mau, willing to be made willing, Allah akan menyelesaikan pekerjaan itu bagimu. Ya. Willing to be made willing. Itulah sebabnya ayat katakan apa tadi? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Yesus bilang, berjuangnya untuk apa? Ego kita. Ego kita untuk lari kepada orang tua. Saya udah tua pendeta, masa saya mau lari kepada orang tua saya? Ego itu hilangkan. Lari kepada Tuhan. Lari. Lari. Pada saat kita lari berjuang itu, maka kita memasuki pintu yang apa? Sesak tersebut. Kenapa? Karena keinginan dan bahkan pekerjaan kita itu sendiri akan dikerjakan Allah. Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kehidupan yang dipimpin. Kehidupan yang dipimpin adalah kita berjuang untuk menyerahkan kemauan kita untuk menjadi murid ke tangan Yesus. Menjadikan kemauan kita ke
ke tangan Yesus. Keputusan-keputusan kita adalah keputusan Tuhan. Mungkin kita tidak siap. Kita tidak siap untuk menjadi murid Yesus. Ya, tapi kita berdoa, Tuhan, biarlah kemauan saya pun yang sekarang ini belum ada, Tuhan adakan. Ya. Dengan kata lain, perjuangan kita adalah satu pilihan untuk bahkan menyerahkan kemauan itu ke tangan Tuhan. Dan orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Yesus dengar itu ya, di atas bukit. Wow, oke. Kita harus apa? Serahkan semua. Tetapi seperti biasanya, kita ketahui bahwa pada saat itu Yesus sadar, mereka sedang berada di ambang pilihan kehidupan mereka. Ayat berikutnya, kita sudah baca tadi Matius 7 ya, ayatnya sampai ayatnya yang ke-14, 13 dan 14. Mari kita lihat apa yang kemudian Yesus tulis. Apa yang Yesus tulis? Matius 7, 15 sampai 20 sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Loh, dari pintu, dari jalan, 2 jalan lebar, sempit, pintu luas. Loh kok tiba-tiba masuk tentang buah toh? Orang pikir apa ini gak nyambung ya? Apa hubungannya? Tentang 2 pintu dan sekarang masuk kepada apa? Dan sekarang masuk kepada nabi palsu. Waspada terhadap apa? Pengajaran sesat. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah setelah Yesus berbicara tentang 2 pintu, pilihan yang harus orang-orang yang mendengarkan dia saat itu pilih. Maka Yesus tahu bahwa mereka berada di ambang atau di situasi untuk mengambil keputusan. Dan pada saat kita ingin mengambil keputusan, seringkali kita tidak yakin. Oh, betul nggak ini keputusan yang saya mau ambil ini ya? Ini sudah bertahun-tahun tradisi saya masuk gereja hari Minggu. Ini gereja hari Sabtu. Betul kira-kira keputusan ini? Kita membutuhkan apa? Counsel, orang-orang yang dapat memberikan suara-suara untuk meneguhkan keputusan kita. Kita tanya orang lain, betul nggak? Dan ini apalagi di zaman sosial media, berapa waktu lalu ada orang yang ditawarkan kerja dari Manado untuk ke Jakarta. Dia tanya di Facebooknya ya, waduh saya dapat tawaran untuk kembali kerja di Jakarta. Menurut Anda bagaimana? Waduh, dia sampai di Facebooknya aja dia tanya orang. Supaya berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang apa? Tidak setuju. Kenapa? Karena itulah kita manusia kan. Kita tanya gimana? Kita membutuhkan apa? Kekuatan pada saat kita mengambil keputusan atau akan mengambil keputusan. Dan Yesus tahu bahwa orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus berkhotbah, pada saat itu mereka akan pergi dari tempat setelah Yesus berkhotbah, mereka akan mungkin pulang ke rumah, dan di rumah mereka atau di kampung mereka akan bertanya kepada guru-guru agama, Rabi, betul nggak ya? Kalau kita miskin, itu justru kita diberkati. Betul nggak ya, kita tidak boleh kalau kita disakiti kasih pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Betul nggak kita harus kalau kita berdoa jangan berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lihat, atau kita berpuasa jangan orang harus lihat kita sedang berpuasa. Jadi mereka sedang bergumul apakah mau masuk ke pintu yang sempit atau tidak. Dan pada saat mengambil keputusan tersebut, mereka ingin apa? Bertanya. Mereka ingin bertanya. Dan Yesus tidak larang. Nah ini dia. Pada saat Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya akan ada nabi-nabi apa? Akan ada nabi-nabi yang benar. Akan ada nabi-nabi yang benar. Tapi banyak sekali di zaman Yesus sampai zaman ini, pada saat di Matius 24 Yesus berbicara tentang akan kedatangan anak
manusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kembali di Matius 24 Yesus mengulangi akan ada nabi-nabi palsu yang melakukan tanda-tanda mujizat sekalipun orang-orang. Itu bukan tanda-tanda palsu, tanda-tanda benar. Dan sahabat depan kita akan lihat bagaimana mereka ini adalah orang yang membawa dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat. Hebat sekali. Hebat sekali. Tetapi yang terjadi, mereka rohani tetapi tidak mewakili nilai-nilai Yesus. Dan Yesus katakan apa? Nilai-nilai surga. Waspada. Waspada. Be discerning. Berhati-hatilah. Milikilah kebijaksanaan untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia saat ini, di mana saja kita berada, di Indonesia, di Amerika, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, kabur, suram. Saya sering berbicara tentang istilah post-truth, tentang kebenaran setelah kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran saat ini itu tergantung televisi apa yang Anda dengarkan, grup Facebook mana yang Anda anggotanya, suara-suara mana yang Anda dengarkan, itulah kebenaran Anda. Itulah kebenaran Anda. Jadi kebenaran itu adalah kita pertama-tama, kita mendengarkan yang mana kita suka dengarkan. Dan suara-suara yang ingin didengar itu banyak. Dan di dalam dunia saat ini, kebenaran itu seringkali orang tidak katakan hitam, putih lagi, ada apa? Oh ini yang terjadi. Oh belum tentu. Misalnya waktu lalu salah satu hal yang dilakukan adalah bahwa pada saat ada satu kebenaran, lalu kebenaran itu dapat seakan-akan diragukan, maka orang akan apa? Memilih kebenaran bagi diri mereka sendiri. Global warming misalnya. Ya, global warming, bumi yang memanas ya. Global warming, ada saintis-saintis banyak mungkin bilang, wah ini terjadi, betul-betul terjadi. Tapi ada satu saintis saja yang dibiayai oleh oil company, perusahaan-perusahaan minyak, mereka bilang, enggak lah, global warming ini bukan karena kita ambil minyak bumi dari dalam bumi, itu karena matahari aja yang semakin panas dan lain sebagainya, research baru. Dibuatlah apa? Saingan research. Jadi orang apa? Yang benar yang mana ya? A atau B? Tergantung gimana kita mau memihak. Karena seakan-akan ada dua suara. Dua suara. Berapa hari lalu, saya ya kebetulan sekali pas saya buka untuk ke Messenger untuk lihat kalau ada message kepada saya, tapi saya masuk dulu ke Facebook. Ada sahabat saya, wah dia sedang berdiskusi dengan sahabat yang lain. Lalu sahabat ini katakan, wah saya tidak mau lagi stasiun televisi ini, saya tidak mau dengar lagi. Saya tidak mau dengar. Yang saya mau dengar ini hanya ini, stasiun televisi ini. Tapi itu yang terjadi di Amerika kan. Kita terbagi-bagi karena apa yang kita mau dengar itu yang kita pilih. Dan disitulah kita anggap itulah kebenaran kita. Dan akibatnya di Amerika sekarang kita terbagi-bagi. Yang mau dengar misalnya yang mau dengar CNN, ABC, wah mereka katakan in Biden we trust. Tapi bagi yang lainnya mungkin OAN, Newsmax, mereka katakan in Trump we trust. In Trump we trust. Terbagi-bagi karena dari mana? Lupa Amerika ini moto utamanya yang ada di setiap uang itu apa? In God we trust. Tapi yang terjadi saat ini yang saya sangat sedih yang saya lihat. Begitu hebatnya sampai umat-umat Tuhan terbagi-bagi. Umat-umat Tuhan di mana saja terbagi-bagi. Pengikut si A atau B. Partai Republik atau Demokrat. In Trump or in Biden. We forgot that we, first of all, in Christ. We are in Christ. Tetapi yang terjadi sekarang umat-umat Tuhan di Amerika, sudah bukan lagi in Christ-nya itu tidak ada. Tidak ada. Begitu banyak suara.
Begitu banyak popular culture, jalan yang lebar yang menawarkan kepada kita suara-suara untuk panggil kita. Dengar saya, ikut saya, ini kebenaran saya, ini kebenaran kita bersama. Ikut jalan ini, enggak, ikut jalan ini yang harus kita lalui. Jalan mana yang harus kita lalui? Kita harus memiliki, kalau kita ingin memusatkan pikiran kita kepada in Christ, di dalam Kristus, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Kita harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran itu? Bukan dari stasiun televisi, bukan dari Facebook group, bukan dari ini dan itu, tetapi pertama-tama sumber kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20 katakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Bahasa Inggrisnya, to the law and to the testimony. Pada saat orang-orang di zaman Alkitab berbicara tentang the law and testimony, mereka berbicara tentang Alkitab. Ya, pengajaran dan kesaksian itu adalah firman Tuhan. Carilah firman Tuhan. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. There is no light in them. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita harus hantam orang lain oleh sebab mereka berbeda pendapat dengan kita? Atau kita harus apa ya? Sikat mereka. Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Apa itu firman Tuhan? Ajarkan demikian. Yang kedua, apakah kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan? Jemaat di Berea, orang-orang Kristen di Berea, adalah orang yang berhati-hati. Berbeda mereka dengan orang-orang di Tesalonika. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan yang menyebabkan mereka berbeda dengan orang di Tesalonika. Kisah 17. Ya, Kisah 17 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya mohon maaf kalau sampai ada tidak sempat tertulis ya. Kisah 17 ayat 11 sampai 12, bukan ayat 8 sampai 20, tidak ya. Kisah 17 ayat 11 sampai 12, di sana Rasul Paulus katakan apa? Ditulis oleh penulis kisah Lukas, dikatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota-kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan bukan hanya mereka rela hati, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Semua benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki apa? Yunani. Jadi pada saat kita berada mendengar suara-suara popular culture di jalan yang lebar, pintu yang luas, namun ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Adakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima dengan hati yang terbuka? Yang ketiga, setelah hati yang terbuka, adakah buah-buah dihasilkan? Adakah kita berbuah? Matius 7 ayat 16-17 katakan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pertanyaannya, buah apa ini ya? Bagaimana orang tahu saya berbicara berdasarkan firman Tuhan yang dapat Anda terima dengan hati yang terbuka, atau firman Tuhan yang saya bawakan ini dapat kita terima dengan hati yang terbuka? Ada dua dinamik di situ. Pertama, apakah pekabaran, the words
Itu berbuah dalam arti menumbuhkan iman saya kepada Tuhan dan membawa saya untuk menuruti Tuhan. Atau mengurangi. Ya. Jadi pada saat kita percaya kepada satu ide yang kita pikir ini yang benar. Ya. Lalu kita post di Facebook. Pertanyaan bagi saya pertama-tama adalah kalau saya mau post atau apa-apa di Facebook, adakah post saya di Facebook ini menguatkan iman saya kepada Tuhan, membawa saya untuk lebih menurut Tuhan? Dan yang kedua, bukan hanya perkataan. Yang berbuah dalam kedua adalah bukan perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Adakah perbuatan saya, ini yang paling berat mungkin ya. To walk the talk istilahnya. Adakah perbuatan saya adalah sesuai dengan apa yang saya katakan? Ini paling berat. Ya. Ya. Adakah saya memiliki buah dalam perbuatan saya? Ini bagi para pendeta ini adalah satu tantangan yang paling berat ya. Apalagi saya sering mendengar orang statement yang katakan, kalau Anda ingin mengetahui keadaan seorang pendeta yang sesungguhnya, tanya kepada keluarganya. Tanya kepada keluarganya. Jadi itu satu hal yang selalu beratnya itu ya. Tetapi yang saya katakan adalah, yang keselamatan ini keselamatan yang saya harus kerjakan. Artinya apa? Untuk walk the talk. Maka kemauan dan pekerjaan itu saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu apakah saya bisa berbuah Tuhan. Engkau yang kerjakan. Serahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus saja bergumul ya. Apa artinya, apakah ini Rasul Paulus berbicara tentang berbuah ya. Banyak kali ya. Di Galatia 5, Rasul Paulus berbicara tentang buah. Ya. Galatia 5 Rasul Paulus berbicara tentang buah, Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Waduh, hebat sekali Rasul Paulus tulis ini ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 23. Hasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kindness. Pada saat saya posting di Facebook, apakah saya memiliki kindness? Saya sering bertanya ya. Karena seringkali kita nafsu ya kalau ada tanya jawab tentang tentang politik, waduh seringkali kita panas dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian bertanya, Tuhan, lemah nih tubuh saya nih Tuhan ya. Ada yang katakan, Mark Twain katakan, kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Kebaikan adalah bahasa yang orang tuli dapat dengar, orang buta dapat lihat. Dari segala hubungan kita dengan orang yang beda pendapat dengan kita, do we have kindness? Do we have kindness? Rasul Paulus kira-kira berhasil enggak ya penuhi ini dia? Rasul Paulus pernah berkata, ada ayat-ayat, saya enggak ada waktu lagi mau cantum. Rasul Paulus katakan, ikutlah aku, contohilah aku. Wah, Anda katakan, waduh Rasul Paulus sudah sempurna ya. Rasul Paulus sudah sempurna. Karena dia sudah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Makanya dia bilang, ikutlah aku, contohilah aku. Tapi apa sesungguhnya arti daripada Rasul Paulus yang memanggil saudara dan saya, ikutlah aku, contohilah aku. Kalau kita lihat dalam tadi Roma 7, dia katakan yang baik, yang harusnya aku perbuat, aku tidak buat. Yang tidak baik, yang seharusnya tidak dibuat, itu yang aku buat. Artinya di sini, contoh Rasul Paulus adalah dalam segala kelemahan dan kemenangan sekalipun dia selalu mau berbalik kepada Tuhan dalam kelemahan sekalipun. Dia mau datang kepada Tuhan. Di akhir ayat dari Roma 7 dia katakan syukur kepada Tuhan pada saat dia berteriak, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Yesus. Artinya
Contoh Rasul Paulus adalah jujur hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda lemah, katakan, Tuhan saya lemah, kemauan saya pun tidak baik. Kuasailah kemauan saya. Kuasailah kemauan saya. Dan jadikanlah saya manusia baru yang berbuah. Kehidupan yang apa? Berbuah. Augustine adalah seorang filsuf Kristen yang hidup di tahun 400-an. Orang kaya, keluarga kaya pada mulanya ya, sebelum dia menjadi Kristen. Tapi kehidupannya sebelum dia menjadi Kristen itu, waduh, mabuk, main judi, main perempuan, kehidupan duniawi. Jalan lebar yang dia lalui. Pintu yang luas namun menuju kebinasaan yang dia lakukan. Tapi kemudian setelah dia membaca Roma 14, pada saat Roma 14 mengajak dia dan kita semua untuk menyerahkan ya pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbuah yang kita lakukan di dalam dosa, di dalam kegelapan ke tangan Tuhan, maka Augustine of Hippo bertobat. Augustine of Hippo bertobat. Suatu waktu setelah pertobatannya, dia sedang berjalan di jalan. Dia berjalan di jalan di kotanya, di Hippo. Dan kemudian salah seorang wanita yang pernah menjadi mistress ataupun wanita simpanan dari Augustine lari lihat Augustine, lalu wanita itu lari kepada Augustine. Augustine. Dia berteriak terus, Augustine jalan terus. Augustine. Dia terus jalan. Wanita ini tahu, saya pernah hidup sama-sama dia, saya tahu dia punya keadaan dari belakang, dari samping tadi saya lihat, lalu kemudian saya lari. Dia tahu sekali Augustine itu siapa, dia kejar terus. Sampai akhirnya bertemu. Augustine, kamu gak kenal saya lagi? Apa kamu ini bukan lagi Augustine? Perempuan itu bertanya kepada Augustine. Augustine katakan, ya, it is I. Sayalah Augustine. It is I, but it is not I. It is I, but it is not I. Sayalah Augustine, tapi saya bukan lagi Augustine seperti yang dahulu. I am a new person. Saya tahu kehidupan kita penuh dengan tantangan-tantangan populer yang diingini oleh hati kita. Pertanyaan bagi kita, maukah kita menyerahkan tantangan-tantangan tersebut, menyerahkan kemauan kita tersebut sekalipun kepada Tuhan, supaya hanya sehingga kemauan dan pekerjaan kita sekalipun dikerjakan oleh Tuhan. Kalau itu menjadi bagian kita, kita dapat berkata seperti Augustine, it is I, but it is not I. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.